Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulviana Agustin, mahasiswi Pendidikan Kimia UIN Suska Riau. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Gaya Antar Molekul. Baiklah, langsung saja. Di sini terdapat peta konsep yang akan saya bahas mengenai gaya antar molekul. Gaya antar molekul terbagi menjadi dua pokok pembahasan, yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen, di mana gaya van der Waals terdiri dari 3 ikatan, yaitu ikatan dipol-dipol, ikatan non-dipol, dipol-non-dipol, ikatan non-dipol, dan non-dipol. Dan untuk ikatan hidrogen itu terpaku menjadi 2 pembahasan, yaitu pembahasan gaya elektrostatik dan yang kedua mekanisme ikatan hidrogen. Dari pokok-pokok pembahasan ini yaitu berhubungan dengan sifat fisika zat. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, gaya tarik antar molekul. Gaya tarik di antara molekul-molekul atau disebut juga dengan gaya antar molekul. Ini disebut gaya intermolekul. Yang kedua, gaya intramolekul atau antar molekul, yaitu gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda yang dapat berfungsi karena memiliki sifat-sifat khusus. Sifat-sifat fisik dari suatu molekul sangat berguna dari gaya antar molekul penyusunnya. Gaya antar molekul yang dikenal adalah gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Ada perbedaan antara dua gaya ini. Yang pertama, untuk gaya intramolekul itu contohnya seperti ikatan kovalen dan untuk menstabilkan molekul masing-masing. Sedangkan untuk gaya antar molekul yaitu untuk menyebabkan sifat-sifat materi seperti titik didih dan titik leleh. Gaya antar molekul itu lebih lemah daripada gaya intermolekul. Semakin kuat gaya antar molekul, maka titik didih yang akan dibutuhkan energi yang dibutuhkan akan semakin besar. Selanjutnya yaitu gaya van der Waals. Gaya tarik-menarik antar molekul disebut sebagai gaya van der Waals. Gaya van der Waals ini pertama kali yaitu diteliti oleh Diederik van der Waals pada tahun 1873. Gaya van der Waals ini terbagi menjadi 3 ikatan, yaitu ikatan dipol-dipol, ikatan dipol-non-dipol, ikatan non-dipol-non-dipol. Baiklah, langsung saja. Ikatan yang pertama yaitu ikatan dipol-dipol. Gaya dipol-dipol atau dipol-dipol force merupakan gaya yang bekerja antara molekul-molekul polar, yaitu antara molekul-molekul yang memiliki momen dipol. Semakin besar momen dipol, makin kuat gaya yang akan dihasilkan. Gaya yang terjadi yaitu gaya elektrostatik. Gaya tarik dipol-dipol lebih kuat daripada gaya dispersi, sehingga zat polar cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi daripada zat yang non-polar. Selanjutnya, ikatan dipol-non-dipol. Ikatan dipol-non-dipol yaitu gaya tarik-menarik yang terjadi antara molekul yang memiliki dipol dan yang tidak memiliki dipol. Disebut interaksi dipol-non-dipol. Ini interaksinya sering terjadi secara induksi pada titik ujung molekul dipol yang positif menginduksi awan elektron yang tidak memiliki dipol. Akibatnya, yang tidak memiliki dipol akan membentuk dipol sesaat. Contohnya oksigen dan air. Di mana oksigen yang mempunyai dipol akan larut dalam air yang tidak memiliki dipol.
seperti contoh pada gambar di PowerPoint saya, yaitu H2S dan CO2. Yang ketiga, ikatan non-dipol. Ikatan ini yaitu perpindahan elektron dari suatu daerah ke daerah lainnya, menyebabkan suatu molekul yang secara normal bersifat non-polar menjadi polar, sehingga terbentuk suatu dipol sesaat. Dipol sesaat pada suatu molekul dapat menyebabkan molekul di sekitarnya. Hasilnya yaitu suatu gaya tarik-menarik antar molekul itu menjadi lemah. Gaya ini dikemukakan oleh Fritz London pada tahun 1928, sehingga ikatan non-dipol ini juga disebut sebagai gaya London atau gaya dispersi. Gaya ini cenderung memiliki sifat atau memiliki gaya yang relatif lemah. Selanjutnya yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen atau hydrogen bond adalah jenis khusus interaksi dipol-dipol antara atom-atom hidrogen dalam ikatan polar, seperti ikatan H, OH atau FH dengan atom elektronegatif O, N atau F. Seperti pada gambar, itu adalah contoh-contoh ikatan hidrogen dari ada H2O, ada NH3 dan NH3, ada H2O dan NH3, dan ada NH3 dan HF. Nah, itu adalah contoh dari ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen memiliki energi ikatan yang cukup besar untuk satu interaksi dipol-dipol. Ikatan hidrogen disebabkan oleh gaya-gaya elektrostatik juga. Gaya-gaya elektrostatik ini sangat besar pada molekul yang sangat polar. Baiklah, langsung saja kita bahas gaya elektrostatik. Gaya elektrostatik antar molekul pada senyawa polar menyebabkan suatu senyawa polar dapat bercampur dengan senyawa polar lainnya. Gaya ini mendasari pembentukan dari ikatan hidrogen. Seperti pada gambar yang terdapat pada PowerPoint, yaitu ikatan konvalen gaya intramolekul dan gaya antar molekul. HCl, di mana H berikatan dengan Cl. Selanjutnya, mekanisme ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen terbentuk dari interaksi antar molekul senyawa kovalen polar yang memiliki perbedaan keelektronegatifan atau momen dipol yang besar antara hidrogen dan unsur yang berikatan dengannya. Ikatan hidrogen dapat juga terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki gugus NH2, COH, COOH atau OH. Selanjutnya, sifat fisika zat yang dipengaruhi gaya antar molekul. Gaya antar molekul yang telah kita bahas tadi itu sangat mempengaruhi sifat fisika zat. Di sini terdapat dua sifat fisika zat yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu titik didih. Titik didih suatu zat juga menggambarkan besarnya energi yang diperlukan untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar molekul dalam zat tersebut. Semakin kuat gaya tarik-menarik, maka diperlukan energi yang besar untuk memutuskan ikatan, sehingga mengakibatkan titik didihnya semakin tinggi. Yang kedua, tegangan permukaan. Tegangan permukaan atau surface tension merupakan gaya yang cenderung membuat permukaan cairan melengkung. Semakin kuat gaya antar molekul, maka tegangan permukaan yang dihasilkan juga semakin besar. Contohnya adalah air yang memiliki tegangan sebesar 0,073 nm dibandingkan dengan benzen yang memiliki 0,029 nm.
Karena air itu memiliki sifat polar yang mempunyai gaya antar molekul ikatan hidrogen itu lebih kuat daripada benzen yang memiliki memiliki gaya London yang bersifat nonpolar, sehingga ikatan dari air itu jauh lebih kuat daripada benzen, sehingga air memiliki titik didih yang lebih tinggi atau yang lebih besar daripada benzen. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.